Ada bayi, ada bayi, tulangnya empuk. Gue sampai merinding. Hai, saya Sherly. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Pada kesempatan kali ini, Tabu berkunjung ke kediaman Lentera Malam. Kak April, halo Kak. Halo Kak Sherly. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Mbak April memperkenalkan diri. Halo, gue April. Di sini gue bakal cerita tentang pengalaman mistis gue saat abis ikut LDKS. Jadi kejadian itu sekitar tahun 2010-an kalau nggak salah ya, karena waktu itu gue masih SMA. Nah waktu itu kan LDKS kan. Jadi kejadian itu waktu gue kelas 1 SMA lebih tepatnya. Hari pertama itu nginep di sekolah dulu. Terus hari keduanya besokan itu besok paginya langsung berangkat ke daerah Cibodas. Di sini gue nggak bisa nyebutin nama villanya apa. Ya. Tapi villanya itu kayak lapangan luas gitu buat naruh mobil, terus di bawahnya baru villanya gitu. Jadi villanya tuh juga kayak rumah panggung gitu. Nah pas awal datang pun gue ngerasa nggak gimana-gimana gitu kan. Normal aja. Nah terus pas malamnya kan biasanya kalau LDKS suka ada jurit malam. Nah di situ saat gue jurit malam, biasa tuh dikumpulin di aula semuanya. Terus di situ gue ditakut-takutin gitulah, dimatiin lampu. Terus gue ngeliat juga kayak senior gue kayak berantem gitulah, kayak bikin drama mungkin ya. Mereka kayak berantem. Terus di situ pas tiba-tiba dimatiin lampu, kata temen gue teriak tiba-tiba. Nah gue ini dulu ya, maksudnya gue jelasin. Di sini yang gue ceritain semua itu berdasarkan dari teman-teman gue, dari orang tua dan keluarga gue yang lain yang ngeliat gue keadaan kesurupan saat itu. Terus gue teriak ke temen gue, terus gue pingsan. Nah pas dibangunin, itu gue udah kesurupan tuh. Maksudnya udah kayak udah kayak gitu lah, udah ngeraung gitu kan. Dan di situ kejadiannya bukan gue doang. Ada beberapa siswa lain yang juga kesurupan. Jadi kayak kesurupan massal gitu. Di situ yang paling lama sembuhnya itu gue. Jadi kayak yang lain udah kesurupan nih, terus dari obatin sembuh gitu kan. Nah pas gue itu kayak siuman sebentar, terus kayak gitu lagi gitu kan, sampai keesokan paginya. Nah pas besok paginya seharusnya itu masih ada jadwal kegiatan lain gitu kan. Cuma karena memang keadaan gue udah nggak sembuh, nggak siuman. Akhirnya pas gue siuman langsung pulang ke Jakarta. Itu semuanya pulang ke Jakarta? Iya, semuanya balik ke Jakarta. Karena emang maksudnya takut nanti ada kejadian yang lebih parah kan. Nah keesokan harinya kan biasa tuh sekolah normal lagi. Gue masuk sekolah lagi. Nah biasanya kan kalau anak SMA kalau ada temennya yang kesurupan atau apa suka diledekin kan. Nah saat itu pas gue sekolah, gue diledekin tuh sama temen gue. Ih lu kenapa Pril kemarin gitu kan. Aing mau gitu-gituin. Entah kenapa itu perasaannya gue kesel banget. Sampai emosi gitu. Iya, sampai gue ngebrak meja. Pas gue ngebrak meja, terus langsung lah temen gue kaget kan. Di situ gue kesurupan lagi. Sampai akhirnya yang lain juga kesurupan. Jadi nular gitu? Iya, terjadi lagi kesurupan massal di sekolah. Terus akhirnya disuruh pulang cepet tuh. Pas pulang cepet di rumah gue udah siuman tuh. Nah di situ posisinya gue masih belum ngerasa parah banget gitu. Karena gue masih sedikit inget kegiatan gue saat pulang gitu kan. Sempet dijemput sama bokap gitu kan. Sampai di rumah gue istirahat tuh. Nah karena bokap gue itu jarang di rumah saat malam, karena bokap waktu itu masih punya pabrikan. Jadi gue kalau malam suka tidur berdua nyokap. Nah pas lagi tidur sama nyokap, kata nyokap tiba-tiba gue bangun terus mau nyekek dia. Lo mau nyekek nyokap lo itu malam-malam? Iya, malam-malam. Dan itu gue bener-bener gak sadar kan. Terus akhirnya nyokap gue udah ketakutan, terus manggil lah saudara gue buat ngobatin. Nah di situ pun saudara gue nggak bisa ngobatin juga kan. Maksudnya kayak siuman sebentar terus kesurupan lagi gitu.
Terus akhirnya besokannya gue dibawalah ke rumah nenek gue. Karena di rumah gue itu cuma gue ada berdua nyokap kan. Nyokap takut kalau misalnya nanti kejadi hal yang enggak lagi gitu kan. Karena pas malam aja dia mau dicekek sama gue kan. Pas besokannya di rumah nenek gue kan, di situ banyak tante, banyak saudara gue yang lain gitu kan. Ibaratnya bisa ngehandle gue dalam keadaan kayak gitu. Nah pas di rumah nenek gue pun, jadi gue kayak dikasih space kamar tuh satu gitu. Jadi kan di sana kamar cuma 2, satu sini sama yang satu di sini. Nah kamar di sini buat gue, di sini kamar tante gue. Terus pas gue di sana pun masih sama posisinya. Jadi kayak nanti sadar, nanti kambuh lagi, sadar, nanti kambuh lagi. Gimana ya? Linglung aja. Tapi lu merasa diri lu ada di situ atau enggak gitu? Gue ngerasa kayak ini badan, ini jiwa gue kayak gak nyatu. Jadi kayak ngambang. Jadi selagi pun gue sadar pun, gue nggak tahu apa-apa. Bener-bener kayak biasanya kan kalau orang udah kesurupan sadar ya udah sadar gitu kan. Kayak udah tahu nih orang ngomong apa nih apa. Ini gue nggak bener-bener nggak tahu gitu kan. Sampai bener-bener 30 hari itu bener-bener yang kayak nggak tahu apa-apa. Itu gue ngerasa kayak tidur aja. Nah terus akhirnya pas sampai rumah nenek gue pun dipanggil lah ustadz. Nah saat itu udah dipanggilin ustadz, ngobatin gue biasa tuh. Kalau ustadz biasa suka ada yang nyembuhin dipencet. Dipencet sini kaki gitu kan. Tapi itu nggak mempan juga. Dan sampai suatu ketika pas dia lagi ngebacain surah di salah satu Al-Quran, gue nggak tahu surah itu apa. Mungkin ada tajwidnya yang salah atau kayak gimana. Kata nyokap gue di situ gue ngebenerin bacaannya. Dan sampai gue bilang, lu nggak usah sok-sokan ngajarin, lu nggak usah sok-sokan nyembuhin gue kalau ilmu lu masih kecil. Sampai kayak gitu. Terus yang kayak nyokap gue bilang pun, gue sampai naik-naik ke tembok, gue sampai nendang tembok sampai jebol gitu kan. Ibaratnya tenaga cewek semana sih gitu kan. Di luar dari kesadaran itu ya? Di luar kesadaran gue itu, pas lagi ngamuk lah ibaratnya kan. Terus akhirnya kan ustadz itu nggak bisa ngobatin gue kan. Udah tuh akhirnya disuruh pulang lah sama bokap. Akhirnya gue pergi ke salah satu rumah ustadz lagi di daerah Menteng kalau nggak salah. Nah di daerah Menteng itu pun jadi posisi rumah itu masuk gang. Masuk gang. Nah ini rumahnya di sini. Gue masih inget banget gitu kan. Maksudnya itu gue masih lagi kayak ngeh banget gitu kan. Ada rumah di sini, terus di depannya pas gue masuk ke rumahnya, terus kata nyokap gue itu orang pintarnya lagi nggak ada di rumah. Jadi kata saudara saya lagi nggak di sini, lagi nggak di rumah, lagi di luar gitu. Saya panggilin dulu ya yang buat ngobatin gitu kan. Akhirnya saudaranya itu keluar, manggilin yang buat ngobatin gue itu. Terus ternyata yang mau ngobatin gue itu orangnya nggak mau. Dia takut mati katanya. Karena posisinya ilmu yang di dalam gue itu lebih tinggi daripada dia. Tapi dia sempat melihat lu dulu. Jadi kalau kata nyokap gue tuh dia sempat ngeliat gue pas dari jalan gang itu. Dia sempat ngeliat gue gitu dari kejauhan. Oke. Gitu. Terus akhirnya pun nyokap bokap gue pun pulang dengan rasa kecewa dong. Karena kok malah nggak bisa gitu kan. Akhirnya pulang, di rumah pun masih sama keadaannya kayak gitu. Dan minta pun aneh-aneh. Kayak gue minta kepala ayam mentah. Terus gue minta kopi hitam. Tapi kalau kopi hitam masih dikabulin lah sama nyokap gitu kan. Merek kopi yang udah jadul. Itu udah old banget. Iya. Nah terus saat dikasih kopi pun dalam keadaan panas langsung gue minum. Nah yang paling epic tuh menurut gue pas nyokap gue cerita sama keluarga gue cerita tuh, saat kan gue pas lagi sebelum kesurupan gue udah tahu kalau tante gue itu udah punya anak. Baru ngelahirin anak. Ibaratnya pas lagi gue kesurupan, itu bayi belum ada sebulan lah. Terus suatu ketika, jadi kan di sini kamar yang gue tempatin, di sini kamar tante gue. Pas gue lagi ngamuk, gue nyari itu bayi. Jadi di situ gue nyari itu bayi, sampai gue kayak ada bayi, tulangnya empuk. Gue sampai merinding. Itu sampai kayak gitu. Itu gue nyari terus dihalangin kan, karena posisinya ada di kamar itu bayi. Tapi kamar tante gue ini punya pintu depan. Jadi pintunya ada 2, pintu yang bisa masuk ke dalam sama pintu yang buat keluar rumah gitu kan. Itu maghrib posisinya tante gue bilang dia sampai bawa bayinya keluar rumah.
Dalam artian kayak kalau maghrib kan bayi nggak boleh keluar gitu Iya. kan. Tapi karena udah ketakutan tante gue, takut gue makan bayinya, itu langsung dibawa keluar maghrib mengungsikan di rumah saudara gue yang lain. Dan itu tuh masih terus berlanjut. Di sini gue nggak bisa urutin ya, karena emang gue pun dapat cerita dari keluarga gue pun nggak berurutan kayak. Kejadiannya juga udah cukup lumayan lama ya. Dan itu pun juga nggak bisa berurutan di hari pertama hari kedua gitu kan, karena bener-bener totally gue nggak sadar sama sekali gitu. Terus akhirnya pun abis bayinya dibawa keluar, itu gue masih nyari terus keluarga gue pun udah nih gimana lagi gitu kan, ke mana lagi gitu. Akhirnya dibawalah ke Bogor. Nah pas dibawa ke Bogor itu pakai mobil kan. Dan kalau mobil Avanza tuh ada 3 seat gitu kan, 1, 2, 3. Itu gue ditaruh paling belakang, dihimpit sama di kiri gue ada bokap. Kalau di sini kayak ada om gue. Gitu. Pokoknya kiri kanan tuh ada anak laki yang ngehimpit gue lah gitu. Karena mencegah gue di mobil ngamuk. Kabur ya. Nah, dan orang pintar yang di Bogor ini udah bilang, semakin dekat ke Bogor, dia bakal semakin ngamuk. Gitu kan. Itu bener aja. Jadi pas di jalanan itu gue makin ngamuk. Sampai mobil tuh goyang. Dan nyokap tuh bilang sampai diberhentiin sama polisi. Diberhentiin polisi sampai kayak, ya polisi mungkin takutnya nih mobil goyang, mungkin pengendaranya mabok gitu kan. Pas diberhentiin, ini ada apa gitu kan. Ini pak anak saya kesurupan. Lagi mau diobatin di daerah sini, daerah Bogor, kan udah masuk daerah Bogor. Oh yaudah ya silakan jalan gitu kan. Ada jalan lagi, terus ngamuk itu posisi kan duduk harusnya gue begini. Itu sampai gue berubah, kaki gue ke atas, kepala gue ke bawah. Saking udah brutalnya di dalam mobil. Sesampainya di depan rumah orang pintar itu, jadi rumah orang pintar itu masuk lagi ke gang gitu, jadi masuk ke gang gitu kan. Nah orang pintarnya udah bilang, jangan sampai kaki ini anak nyentuh ke tanah. Kalau udah nyentuh ke tanah, itu ibaratnya kayak udah maku bumi, susah nanti. Akhirnya kesalahan mungkin tuh karena gue udah ngamuk-ngamuk dalam mobil, pas dikeluarin pun gas ngajak kaki gue nyentuh ke tanah. Pertama, keluarga gue nyoba ngangkat buat ngejatohin gue biar bisa digotong gitu kan, itu nggak bisa. Nah posisinya pas di gang itu ada kayak rumah yang lagi direnov, berarti kan ada kuli proyeknya. Itu sampai nanya, ada apa bu gitu kan, nanya ke nyokap gue. Ini pak, anak saya kesurupan gitu, mau diobatin ke dalam sini. Yaudah saya bantuin ya bu, akhirnya dibantuin lah tuh, dipegangin gue kan, maksudnya buat dijatuhin. Gue begini, ayo angkat, sampai gue gitu, sampai gue tantangin, kata nyokap gue di posisinya. Akhirnya pun gue coba diangkat tuh rame-rame kan, ibaratnya kuli proyek. Sekuat apa sih tenaga kan pasti kuat banget gitu kan, anak laki semua itu nyoba buat ngejatuhin gue, itu nggak bisa. Terus sampai akhirnya orang pintarnya keluar dari rumahnya tuh, dari gang. Dia keluar dan gue juga di sini rada inget gue sempat dikasih kayak keris, tapi gue nggak tahu ya ini keris apa bukan, cuman ada gearnya gitu loh, pinggirannya gitu. Kemungkinan kalau kata dia nih yang orang pintarnya, itu peninggalan dari Prabu Siliwangi. Nah itu akhirnya gue dikasih, terus gue mau ngikut dia sampai ke dalam rumah. Dan masuk ke dalam rumah, terus gue sempat minta sate kambing mentah. Terus ya gue makan aja di situ kan. Itu dikabulin. Terus akhirnya gue dibawa ke ruangan, ke kamar orang pintar itu, ya dimediasi sama mereka, maksudnya dicoba disembuhin gitu kan. Sampai akhirnya sempat kayak disuruh mandi gitu kan, mandi kembang segala macam lah, biasalah ritual kayak gitu kan. Terus sama sempat juga dia minta beliin kambing yang ada belang hitamnya. Terus itu bokap gue sempat nyariin kan, karena ibaratnya si kambing ini bakal kayak dijadiin kayak gue, karena pertukaran. Jadi kata orang pintar itu yang masukin gue itu bukan 1 tapi 13. Dan salah satunya itu nyai di air terjun dekat villa yang gue LDKS itu. Jadi ibaratnya dia ibarat nyai ratu lah ya, pasti punya ajudan. Nah itu ibarat ajudannya itu ikut masuk. Banyak gitu kan. Jadi
gue pun kesurupan aneh apa ya, beda-beda ganti-gantian. Jadi kadang suara gue kayak cewek lembut, itu nyanyinya tuh. Ntar kadang gue suaranya kayak macan ngeraung gitu kan, tangan gue begini gitu kan. Terus kadang kayak sosok yang tinggi gede banget gitu kan. Itu kalau kata bokap gue, saat kalau misalnya posisi yang tinggi gedenya keluar, mungkin apa ya, panglimanya mungkin ya, itu berasa, kata bokap gue, kayak anjir kayak anak gue gede banget, kayak satu rumah gitu. Berasa atmosfernya tuh berasa, kata bokap gue yang pas megangin. Dan tenaganya pun beda, Lebih kuat biasanya. kuat banget. Ya ibaratnya gue nendang tembok, cewek nendang tembok Hancur kan? langsung jebol gitu kan. Udah akhirnya pun bokap gue beli kambing, terus kambing itu kalau nggak salah katanya disembelih dan segala macam. Dan gue juga sempat kayak dikasih gelang gitu, gelang stainless, dan gelang itu ada tulisan Arabnya gitu. Katanya sih dari Kalimantan, cuman gue nggak tahu gitu kan, karena gue mikirnya ya buat kesembuhan gue, ya udahlah gue pakai gitu kan. Dan itu emang benar-benar juga, gue sebulan gak masuk sekolah, sampai kayak guru gue pun nanya, si April kabarnya gimana gitu kan. Dan ya masih kayak gitu, siuman ntar kayak gitu lagi. Dan gue mau nanya sedikit nih. Boleh. Proses lu penyembuhan di Bogor itu di rumah si orang, bisa kita katakan dia yang menyembuhkan lo ya. Itu berapa hari? Mungkin minggu atau gimana? Itu gue nginep kayak sekitar 2 hari deh. Itu berarti proses sterilisasinya Iya, karena di sana. pas sampai kan gue dimediumisasi dulu tuh, ya kan. Mungkin diajak ngobrol dulu mungkin gitu kan. Gue juga nggak tahu karena pas gue diobatin di kamarnya dia, itu kan ada nyokapnya dia juga tuh yang ngobatin gue kan. Jadi yang ngobatin gue itu orangnya masih nggak terlalu tua. Terus ada nyokapnya sama ada anak buahnya gitu. Jadi di kamar tuh. Nah sedangkan nyokap gue dan keluarga gue tuh nunggu di ruang tamu. Tadi yang lo cerita yang gue sampai merinding yang bayi ya, yang masalah bayi. Itu sebenarnya kayak mungkin lu tahu kuntilanak ya, tapi itu lebih dari dia gitu. Lebih dari dia, dan itu memang mereka menyukai darah-darah segar dan anak bayi. Iya. Alam yang terbuka, apalagi tuh air ya. Lu kan tadi padahal lu nggak sempet ke air terjunnya ya? Gak sempet. Itu bener-bener yang namanya LDKS, semua kegiatan kita kan dikontrol sama senior. Iya. Pas gue sampai, gue nyari apa namanya kamar dulu, nempatin kamar, terus makan siang, terus istirahat, terus malamnya langsung jurit malam. Gue bener-bener nggak bisa explore kemana-mana. Jadi gue pun sempet lupa nih, gue maksudnya ciri-ciri apa ya, ciri-ciri dari villanya tuh ada apa aja sih gitu kan, yang pengen gue sebutin. Sebenarnya gue banyak yang gue lupa. Terus teman gue tuh, sebelum gue cerita pun gue pasti nelpon teman gue dulu, teman-teman SMA gue tanyain gitu kan, sampai sempet up di notice sama guru gue, sampai guru gue, ini kejadian yang nggak pernah bisa saya lupain. Ketika siapapun termasuk lo cerita itu, gue langsung kayak my Google Bisa brain ngebayangin gitu ya. langsung kayak gue explore. Dan itu gue lihat memang di villa itu tuh ada yang tadi lu bilang siapa, ajudan yang besar itu. Nah itu dia bisa bisa gue bilang itu dia kayak tangan kanannya si Nyai itu. Dan dia masukin lu dulu tuh. Dan karena kan lu sampai nggak kekontrol banget ya. Iya, barulah si Nyai itu mengendalikan diri lo sendiri dan masuklah ajudan-ajudan yang lain. Gue sampai merinding sumpah. Gue juga gak nyangka sih bisa ngalamin gini, karena memang jujur gue bukan tipikal orang yang sensitif gitu kan. Gue ngeliat aja gak bisa gitu. Tapi kalau buat ngerasain kayak misalnya kita ke tempat sesuatu yang baru gitu kan, mungkin hawanya horor ya berasa gitu, merinding gitu kan. Tapi kayak gitu aja. Cuman selebihnya gue ngeliat gak sama sekali. Berarti pas lo di sana tuh lu gak ngeliat apa-apa ya? Gak ngeliat apa-apa sih. Kayak cuman pas lagi duduk, karena gue fobia gelap, tiba-tiba digelapin, blek. Nah, gue juga inget tuh, jadi senior gue tuh sempet ngelempar kayak kembang atau apa gitu. Dan itu kayak bakar dupa juga. Tapi di situ bener ada yang bakar dupa? Iya, orang gue kecium baunya. Jadi pas gue lagi, sebelum dimatiin lampu pun gue nyium dupa dulu. Sebenarnya itu sih yang mengundang mereka. Iya kan, datang. mengundang Dan kan. mungkin saat itu, lu lagi mens atau apa? Gue gak mens. Mungkin di situ diri lu yang lagi bener-bener kebuka banget nih buat mereka gitu. Jadi mereka masuk lah.
Nah di sini juga ada keskip sih sama gue. Sempet gue tanya gitu kan. Ternyata tuh kata temen gue, kakak kelas gue ada yang mens. Nah pas dia lagi mens, itu dia buang pembalutnya sembarangan. Ke deket pinggir air terjun. Oke. Dan itu masih ada darahnya. Gue mikirnya juga di situ posisinya gue capek banget kan, karena emang apa-apa kita suruh buru-buru, suruh cepet-cepet gitu kan. Karena memang gue dari SD pun gak pernah ngikutin kayak pesami segala macem, dan itu SMA bener-bener first time buat gue ngikut gitu. Sampai sekarang nih, lu tahu nggak sih alasannya kenapa dari sekian banyak murid lu yang paling lama ditempelin mereka? Awalnya gue nggak tahu, cuma jadi kata yang waktu yang ngobatin gue ini, si orang pintar ini dia bilang, ini anak kalau misalnya fisiknya nggak kuat, sama nggak ada yang jagain, dia bisa mati. Dan gue juga baru tahu juga ternyata kakek gue pun dulunya sering ngobatin orang surupan. Okay. Mungkin pas gue juga sempat dengar dari nyokap gue sih. Jadi kakek gue kan banyak banget ya, ibaratnya kodamnya atau apapun itu kan. Mungkin ada salah satunya yang ngikut ke gue. Apalagi kan kakek gue itu kalau diurutin dari keturunan, katanya masih keturunan Siliwangi gitu kan. Mungkin yang di gue itu sama di Bogor, di Sinyai itu. Iya. Ngerti gak? Jadi kan Bogor kan identik dengan Siliwangi, Prabu Siliwangi. Mungkin kayak gitu sih. Seperti pas lu kesana kayak dia merasa dinotis nih gitu. Iya, mungkin kayak wah sama nih. Ajak kenalan atau gitu. Gimana? Ya mungkin kayak gitu sih. Okay. Karena gue juga tahu ini pun dari nyokap. Gue tahu ini juga dari yang orang pintarnya langsung ngejelasin ke gue gitu kan pas gue udah siuman. Karena kan gue banyak pertanyaan ya kayak, gue kenapa sih? Kok ngapain sih di sini gitu kan? Gue sampai nanya gitu. Kata nyokap cuman, iya udah nggak apa-apa kita jalan-jalan kayak gitu. Pas gue udah sembuh ya, pas udah normal gitu. Tapi sekarang lu masih merasakan atau tiba-tiba lu ngelihat di dalam mimpi si sosok itu nggak sih? Kalau mimpi gue belum pernah. Cuma ada beberapa orang yang peka, yang pernah ketemu gue itu selalu bilang sama nyokap. Jadi kayak, Bu itu anaknya ada kodamnya ya gitu, ada yang ngikutin ya. Emang kenapa gitu? Itu tadi saya ngeliat di belakangnya, tuh ada orang lah di belakang gitu. Terus ada yang bilang ada macan, kadang ada yang bilang sosok tinggi gede gitu kan. Cuman jujur sampai sekarang pun gue masih suka masukan, mungkin jatuhnya jadi kayak iga jarang gitu kan. Iya, iga jarangan bahasa Sundanya ya. Jadi kayak gampang gitu kan. Tapi kadang gue kesurupan suka kalau emosi gue nggak kontrol. Jadi kayak gue kesel sama orang nih, gue tahan, langsung lah itu masuk gitu. Gue juga nggak tahu apa, ada yang bilang katanya kodamnya terlalu overprotective gitu kan, kayak nggak boleh gue ngerasa kesel, nggak boleh gue ngerasa sedih gitu, kayak gitu sih. Gue juga awalnya tuh skeptis, maksudnya ya gue nggak bisa ngelihat, gue juga paling ngerasain doang gitu. Gue sempet nggak percaya gitu kan, masa sih gitu kan. Sampai pacar gue pun skeptis kan sama cerita gue gitu. Akhirnya pas dia lagi main ke rumah gue, terus ada nyokap, ada tante gue, diceritain sama tante gue sama nyokap gue. Dia sampai kaget, gila sebulan gitu kan, bener-bener nggak sadarin diri kayak gitu sih. Oke, tapi semoga sekarang lu baik-baik aja. Gue berharapnya kayak gitu sih, jangan sampai ada kejadian kayak gitu lagi, amit-amit sih. Cukup sekali lah. Benar. Tapi gue minta lu dong untuk ngasih satu pesan deh untuk para viewers Tabu. Boleh. Dari kejadian lu ini gitu. Karena kan ada yang buang pembalut. Iya. Gitu. Ya paling pesan-pesan gue kayak dimanapun kita harus tetap jaga attitude sih. Benar. Dan jangan buang sampah sembarangan ya. Bener banget. Lagi ketika lo lagi PMS, ya lo lebih better untuk mencuci itu dengan bersih dan lo bungkus, lo bawa pulang kalau bisa. Kalau gue pernah ya praktekin, gue nggak berani buat nyucinya di tempat. Jadi pembalutnya yang bekas gue lipat, gue pakein koran atau enggak gue plastikin, terus gue doublein plastiknya. Jadi benar-benar gue keep, gue taruh tas. Udah tas itu gue bawa kemana-mana. Jadi itu lebih aman sih, biar nggak kecium sama mereka juga. Jadi pas gue pulang baru gue cuci. Kayak gitu sih. Terima kasih Mbak April sudah mau bercerita di Tabu. Semoga sehat selalu ya. Iya.
Untuk teman-teman semua yang mempunyai cerita dan mau menjadi narasumber di Rekam Media Tabu, boleh menghubungi admin. Oke, saya Sherly pamit undur diri, sampai jumpa di Tabu berikutnya.